Akhirnya IHSG bergerak positif dan meyakinkan minggu ini. Rupiah berpotensi menguat. Window dressing segera terjadi. Tetap stay tune di sesi Market Outlook kali ini bersama saya, Joni Densah, sebagai analis sahamologi. Oke, kita mulai dari IHSG terlebih dahulu ya. Minggu pertama bulan Desember. Dan bulan ini biasa disebut dengan bulan window dressing ya. Sesuai dengan perkiraan, sebetulnya untuk bulan ini kemungkinan bergerak hijau secara seasonality. Masih ingat minggu lalu IHSG sempat hijau, minggu ini hijau kembali dengan jauh lebih meyakinkan. Kenaikan awal minggu disertai net buy asing di tanggal 3 dan 4 Desember. Dan secara mingguan jauh drastis menurun net sell asing. Artinya window dressing sudah dimulai. Baik, minggu lalu kami memperkirakan support IHSG di harga 7.025 sampai 6.950, tetapi hanya mencapai harga 7.041 dan langsung berbalik dengan cukup cepat. Di harga yang sekarang, IHSG sudah mulai mendekati resisten. Kami memperkirakan resistennya ada di level harga 7.425 sampai 7.350. Oke, berikutnya kita akan membahas rupiah ya. Di awal minggu asing sudah mulai net buy dan kondisi rupiah cukup penting. Persis di level support konsolidasinya di harga 15.950 sampai 15.840 dan bertepatan juga dengan posisi support garis uptrendnya. Jadi nyaris breakout dan mengalami downtrend. Oke, melihat kondisi indeks dolar yang masih melemah dan mendekati 105 ya, masih bergerak di area situ. Cukup optimis rupiah akan menguat dalam waktu dekat. Target penurunan ke level harga 15.500 sampai 15.400. Artinya ini akan menjadi sentimen bagus di bulan Desember. Kemungkinan asing akan melanjutkan net buy-nya. Oke, berikutnya kita akan membahas net buy sell asing. Minggu ini net sell tapi sudah turun drastis sehingga ada peluang net buy di minggu-minggu berikutnya. Berikut top 5 emiten yang mengalami net sell ya. Cukup bervariasi ya minggu ini. Sebelumnya biasanya didominasi oleh Big Bank, kali ini teratas ada BBRI, berikutnya ada BBNI, Bumi, INKP, dan Avia. Sedangkan asing melakukan net buy. Teratas ada ASI, Indofood, BBCA, Brand, dan Goto. Nah, ini yang menarik BBCA. Minggu lalu masuk dalam top 5 net sell dan minggu ini emiten BBCA termasuk yang paling banyak dibeli oleh asing. Nah, berikutnya ada Indofood yang sangat konsisten diburu oleh asing. Bahkan tanggal 5 hari Rabu minggu lalu mengalami net buy 111 miliar dalam sehari. Jadi masih sangat konsisten sekali dibeli oleh asing untuk Indofood. Oke, berikutnya kita akan membahas sektor ya. Indeks sektoral minggu ini sangat berbeda dari minggu-minggu sebelumnya. Nyaris semuanya kompak mengalami kenaikan. Hanya ada 3 sektor yang negatif, itu pun turunnya terbatas. Kenaikan tertinggi ada di sektor energi, mengalami kenaikan 4,05% selama seminggu terakhir. Ini didominasi oleh saham-saham yang terkait dengan Adro. Dan ada Adro sendiri yang setelah ARB berhasil menguat minggu ini sekitar 10% lebih. Ada ADMR juga yang cukup signifikan dan tentunya AADI yang baru IPO mengalami ARA 2 kali. Dan ada juga grup Prayogo Pangastu yaitu Cuan berhasil bergerak 12% lebih dalam seminggu.
Dan sedangkan untuk sektor yang mengalami tertekan dari cyclical turun sebesar 1,36%. Oke, berikutnya kita membahas performa indeks ya. Ini rating yang biasa kita lakukan di grup mentoring sahamologi. Ini memudahkan kita untuk mencari sektor-sektor mana yang menarik untuk kita transaksikan ya emitennya. Berikut ada 4 sektor teratas yang teman-teman bisa perhatikan untuk minggu depan. Ada properti, industrial, non-cyclical, dan infra. Ya, properti mulai sedikit berbalik ya. Industrial sudah ini konsisten dari sebelum-sebelumnya ya. Minggu sebelumnya itu masih terus lanjut, terutama grup Astra. Non-cyclical ada CPO-nya yang mengalami penguatan. Infra jangan lupa ya, Telkom berbalik, terus ada ISAT, terus ada Excel juga. Oke, berikutnya kita akan membahas kalender ekonomi. Minggu depan hanya satu kalender ekonomi yang perlu diperhatikan, itu juga dari ekonomi Amerika ya, yaitu tingkat inflasi. Dan ini penting sekali untuk kita perhatikan minggu depan di tanggal 11 Desember 2024. Ya, ini cukup menentukan ya. Yang sebelumnya di bulan Oktober mengalami kenaikan ya dari 2,4% menjadi 2,6. Ini menjadi teka-teki ya untuk di bulan November ini apakah melanjutkan kenaikan atau mengalami deflasi lagi. Dan tentu ini banyak banget yang menantikan mengingat ini sangat mempengaruhi keputusan The Fed terhadap suku bunga mendatang. Berikutnya kita akan membahas rekap saham-saham pilihan minggu lalu. Ada 5 emiten yang biasa kita ini pilih ya. Ada 4 emiten yang ongoing ya. Di situ ada DSNG, Aman, Auto, dan WiFi ya. Itu ongoing dan itu semuanya positif keempatnya dan hanya satu TKIM mengalami stop loss ya. Oke, berikutnya ini emiten-emiten pilihan yang kita siapkan ya untuk minggu depan. Teman-teman boleh perhatikan. Pertama di sini kita menggunakan screener early trend up yaitu dari sektor kesehatan yaitu KLBF ya. Teman-teman bisa perhatikan harga belinya di sekitar 1485 dan batasi resiko ketika harga turun mencapai 1430, take profit di area 1550 sampai 1650. Berikutnya dari screener breakout high, ini masih dalam kategori swing ya. Teman-teman bisa perhatikan ini masih CVO ya. SIM ya di sini Salim Ipomas Pratama, sektor non cyclical. Teman-teman bisa perhatikan buy price-nya di harga 398, batasi risiko ketika mengalami penurunan di 388 dan take profit bisa diperhatikan 416 sampai 430. Berikutnya ini screener yang sama dari ini ya. Dari KLBF yaitu early trend up. Jadi early trend up itu awal dari uptrend seperti itu ya. Ada SMDR, teman-teman bisa perhatikan di harga 282. Batasi resiko ketika menyentuh harga 270 dan take profit di sekitar harga 296 sampai 310. Oke, berikutnya dari screener breakout high masih dalam kategori swing trader ya, yaitu dari sektor finance. Emitennya ada BTPS. Teman-teman bisa perhatikan di harga 930 dan batasi resiko ketika menyentuh harga 870. Teman-teman bisa perhatikan take profit di area 1000 sampai 1150. Dan emiten yang terakhir yaitu
dari screener cross up MA20 dan ini kategori trend following ya. Dari emiten Antam sektor energi, teman-teman bisa perhatikan buy price-nya di 1470 dan batasi resiko ketika menyentuh 1395. Take profit areanya di harga 1550 sampai 1650. Oke, itu saham-saham pilihan untuk teman-teman perhatikan di minggu depan. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis dalam kolom komentar. Minggu depan kita akan bahas. Oke, demikian market outlook kali ini. Market itu sangat sensitif terhadap perkembangan pasar. Selalu waspada karena bisa berubah dengan cepat, analisa lebih lanjut secara mendalam. Semoga kita cuan bareng-bareng minggu depan. Jangan lupa tonton market outlook berikutnya. Happy cuan!